emang yang masalah sekarang ini kan dari kalangan samping ini sebenarnya. Jadi mereka itu mengharamkan secara mutlak musik itu haram kata mereka. Tapi ada beberapa hadis itu, hadis riwayat Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa Rasulullah itu memperbolehkan musik ketika hari raya atau ketika acara-acara pernikahan dan juga bagi kaum-kaum Ansor. Hanya saja ketika hal itu disampaikan mereka itu mengatakan untuk waktu-waktu atau saat-saat tertentu. Nah, ini kan jadi masalah. Berarti ada batasan-batasan tentang musik itu tidak mutlak haram. Makanya saya juga pernah dengar itu ceramahnya Bu Yahya mengatakan bahwa hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari itu yang mengatakan bahwa akan ada suatu zaman di mana umatku akan menyukai zina dan minum khamar dan alat-alat musik. Itu kan sebenarnya kalau untuk zina sama minuman khamar itu kan udah ada nasnya, nas yang jelas mengharamkan itu. Sebelumnya udah ada nasnya yang mengatakan zina haram, yang mengatakan khamar itu haram. Tapi alat-alat musik ini baru kali ini ada. Artinya apa? Sebenarnya ini alat-alat musik ini ialah yang menjadi ciri khas daripada zina dan khamar itu. Jadi ketika orang bermusik, jadi membuat orang itu ingin berzina, membuat orang itu ingin meminum minuman khamar kan ada banyak di zaman sekarang yang seperti itu. Misalkan saya nggak tahu ya, saya nggak pernah juga ke diskotik itu, tapi kan itu kan menjadi salah satu ciri khas musik yang menyebabkan orang itu meminum khamar. Orang di diskotik itu yang saya lihat, yang saya nonton di TV-TV itu kan mereka minum itu. Ya walau alam sejauh daripada itu saya nggak tahu, tapi mereka minum, yang kelihatan itu mereka minum. Jadi kata Bu Yahya itu musik yang dimaksud dalam hadis itu musik yang menjadi ciri khasnya orang-orang eh, minum hamar dan berzina. Jadi seperti itu. Hanya saja yang jadi masalah sekarang kan ya kayak Wahabi ini. Wahabi ini kan seenak mereka aja. Jadi sesuai sama pemahaman mereka. Ketika mereka nggak suka itu nggak suka. Artinya mereka semuanya diharamkan. Tapi ada hadis yang membolehkan musik itu, mereka beralasan lagi, beralasannya dengan catatan bahwa itu untuk saat-saat tertentu dan untuk kejadian-kejadian atau situasi kondisi tertentu katanya. Ini kan aneh. Makanya Wahabi itu nggak punya pendirian. Ya maaf aja ya kalau ada yang Wahabi di sini. Saya izin bertanya, Ustaz. Lanjut saya. Boleh. Jadi kan sekarang itu viral, mungkin beberapa tahun ke belakang ada orang yang membawakan ayat suci Al-Quran itu dengan lagu daerah atau lagu apa ya, sinden kalau nggak salah gitu kan, waktu di istana kemarin. Nah itu bagaimana tuh pandangan para pemakalah? Dan satu lagi, ada waktu kemarin itu kalau nggak salah adalah yang mengkolaborasikan antara musik Islami dan tapi di dalamnya itu ada dalil-dalil Al-Quran. Itu dibawakan pakai musik juga dalil Al-Qurannya, dengan tidak membawakan makomat Al-Quran. Contoh kayak Bayati, Nahawan, Sika itu nggak ada, melainkan dibawakannya dengan ya lagu musik-musik gitu lah. Itu kalau pandangan pemakalah gimana tuh? Soalnya saya bingung juga, itu banyak yang nanya juga, bingung jawabnya. Makasih, mungkin itu saja pemakalah. Baik, tadi terkait dengan setahu Ana ya, terkait dengan waktu itu kan viral juga tuh, ada satu kori di istana ya, dia melantunkan dengan irama Jawa kalau nggak salah ya, betul ya. Nah itu setahu Ana kan kalau misalkan turunan irama juga kan itu bukan dari Rasulullah kan, itu ulama sendiri yang membuat. Ada nggak hadis yang benar-benar mutlak sahih terkait dengan turunan irama itu? Harka, Soba, Ros, Hawan, Hijaz kan nggak ada. Bukan nggak ada, tapi Ana belum pernah menemukan bahwa ada dalil khusus terkait dengan ada lagu Ros, ada lagu Sika, ada lagu Hawan, ada lagu Soba, Harka dan sebagainya. Itu kan hanya sekedar ulama terdahulu, ya ulama terdahulu yang membuat itu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan menurut Ana sih terkait dengan lagu gimana ya, bingung ya. Kalau menghalalkan kan nggak jadi masalah juga gitu kan. Tapi secara
anak pribadi melihat tapi kayak aneh gitu kan, karena kan tidak ada dasar unsur bahwa ulama itu membuat lagu Jawa. Itu aja sih kalau misalkan pandangan Anda sendiri, nggak jadi masalah sih, cuman kayak melihat aneh aja gitu. Ente menciptakan irama baru, siapa ente, kan ibaratnya kayak gitu kan. Itu sih kalau pandangan anak pribadi. Jadi kalau dilihat dari keharaman ya enggak juga sih, asalkan kan yang paling utama itu kan makharijul hurufnya kan. Selagi makharijul huruf itu bagus dengan tuntunan Rasulullah, ya nggak jadi masalah. Gitu. Yang jadi masalah melakukan tapi merusak makharijul huruf itu yang jadi muskilahnya itu. Itu sih kalau menurut Anda terkait dengan pandangan haram enggaknya. Kalau menurut Anda enggak haram. Itu karena itu bukan mutlak dari Rasulullah. Gitu. Tapi mungkin ada tambahan dari Abdul Haris. Apa Ustaz? Ya, untuk saya pribadi ya, ini kembali seperti saya pernah dengar juga itu ada ceramah dari Habib Rizik kalau nggak salah, itu yang membahas tentang langgam. Itu kan masuknya ke langgam itu. Artinya Al-Quran itu pakai langgam. Ada yang pakai langgam Jawa, ada yang pakai langgam Sumatera dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk halal haramnya juga saya juga sama kayak Ustadz Aceh, belum ketemu juga dalil pasti yang khusus membolehkan itu. Hanya saja ada dari beberapa ulama, saya udah ketemu referensinya, ada dari beberapa ulama itu yang menjabarkan tentang masalah ini. Misalkan di As-Sayyid dalam kitab Al-Hilal, membaca Al-Quran dengan berbagai langgam, maka sebagian kalangan membolehkan, sedang kalangan yang lain melarangnya. Sedangkan Imam Syafi'i cenderung untuk memerinci. Menurutnya, ini sama seperti Ustadz Acep tadi bilang, membaca Al-Quran dengan berbagai langgam adalah boleh, sepanjang tidak merubah huruf dan nazomnya. Namun apabila sampai menambahi hurufnya, maka tidak diperbolehkan. Jadi dari sini, dari sikap para ulama ini sebenarnya saya bisa ngambil kesimpulan juga ya. Kalau menurut saya Al-Quran ini kan kitab yang mulia ya. Seharusnya tidak bolehlah dilagu-lagukan pakai lagu-lagu daerah seperti itu. Yang sebenarnya langgam itu lebih enak itu dipakai di sholawat. Kalau untuk Al-Quran, jadi ya kalau menurut saya ya nggak haram juga, karena saya juga nggak tahu dalil pastinya haram apa halalnya. Tapi menurut saya nggak pantas saja kalau Al-Quran itu dipakai buat lagu-lagu, dinyanyi-nyanyikan, itu nggak pantas. Karena ini bagian dari cara kita menghormati Al-Quran, mengagumi Al-Quran. Kalau bisa biasa aja, nggak pakai langgam-langgam kayak gitu. Kalau sholawat tuh bagus pakai langgam Jawa. Nah misalkan kayak sholawat padang bulan itu kan enak itu didengar. Tapi coba kalau Quran dipakai langgam sholawat padang bulan, aneh. Saya nggak bisa bayangin, aneh. Dan juga itu bagi saya sendiri sih, ya saya juga orang awam ya, saya bukan imam kayak Ustadz Acep dan lain sebagainya, bukan qori juga, tapi menurut saya Al-Quran itu harus kita pantaskan gitu. Tidak boleh kita lagu-lagukan kayak gitu. Masa lagu keroncong kita pakai di Al-Quran, lagu dangdut kita pakai di Al-Quran, adab kita terhadap Al-Quran di mana? Itu dipertanyakan. Jadi seperti itu. Itu sih menurut saya. Terlepas dari ada alasan-alasan lain itu saya nggak tahu. Tapi itu menurut saya, cara saya menghargai Al-Quran itu ya seperti itu. Kalaupun ada pakai lagu-lagu, ya lagu-lagu yang ada itu seperti Roso, Basikau dan segala macam itu. Itu Ustadz Asep yang lebih tahu itu. Ya, makasih Ustadz.